Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa fitur. Untuk part 1 saya sudah menjelaskan terkait dengan Google Meet dan Google Drive. Nanti bisa dilihat di part 1, di bagian 1. Untuk part 2 saya sudah menjelaskan terkait dengan belanja live dengan teman dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga saya sudah menjelaskan terkait dengan Classroom dan juga formulir dan lain-lainnya. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan melanjutkan dari sebelumnya, yaitu Google Spreadsheet. Apa itu Google Spreadsheet? Mari kita mencoba mencari referensi terkait dengan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya menggunakan label angka 1, 2, dan seterusnya. Ini terkait pengertian dari Google Spreadsheet. Jadi kata kuncinya itu ada ini. Kata kuncinya adalah pengolahan data dalam bentuk baris dan kolom. Selanjutnya, apa manfaatnya kita belajar Google Spreadsheet? Lebih mudah dengan aneka pilihan template, yang pertama. Yang kedua adalah mudah diakses dari mana saja melalui perangkat apa saja. Jadi mungkin ini salah satu kelebihan yang membedakan dengan Excel nantinya. Jadi bisa diakses di mana saja. Sangat mendukung kolaborasi kerja. Maksud dari kolaborasi kerja adalah, jadi ketika Google Spreadsheet ini ditaruh di cloud atau ditaruh di Google Drive mudahnya, seumpamanya si Andi ini membuka Google Spreadsheet ingin mengedit, ya berarti sumbernya dari Google Drive itu yang disimpan itu. Dan juga ketika ada si B atau si Yanuar ingin mengedit, tetap dalam satu drive juga. Jadi bisa mendukung kolaborasi. Seandainya tidak menggunakan Google Spreadsheet secara online ini, si A ngeditnya menggunakan laptop yang di rumahnya, si B menggunakan laptop di rumahnya, nanti masih ketika dijadikan satu masih harus menyesuaikan. Itu perbedaannya maksud dari mendukung kolaborasi kerja. Fitur insight yang memudahkan pembuatan summary. Ini memudahkan katanya pembuatan kesimpulan. Selanjutnya, apakah Google Spreadsheet berbayar? Kamu bisa menggunakan Google Sheet dengan gratis. Namun, kamu juga bisa menggunakan fitur berbayar dari software ini. Jadi, sebenarnya untuk Google Spreadsheet ini gratis. Tapi, juga ada beberapa fitur yang ada di Google Spreadsheet itu yang berbayar. Ketika berbayar, biasanya ada beberapa fitur tambahan daripada yang gratis. Google Formulir saya pikir sudah saya jelaskan. Bagaimana cara mengetik di spreadsheet? Buka spreadsheet di aplikasi Google Spreadsheet, ketuk 2 kali sel yang ingin diedit, masukkan data Anda.
Ya intinya sebenarnya asalkan punya koneksi internet ini mudah Google Spreadsheet. Ini ya, untuk selanjutnya apa aplikasi sejenis spreadsheet? Sebutkan 3 jenis. Untuk aplikasi sejenis sebenarnya untuk Microsoft Excel ini dalam versi diinstal di komputer, tidak online, itu bisa Microsoft Excel. Start Office Call sekarang dikenal sebagai Open Office. Yang kedua ini namanya Open Office. Biasanya Open Office ini untuk sistem operasi yang selain Windows, biasanya Linux ini Open Office. Dynamics, Yak, APS dan lain-lainnya. Sudah? Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan berkenalan dengan Google Sheet, aplikasi spreadsheet yang gratis dan komplit. Mungkin banyak dari kamu sudah mengenal aplikasi Google Sheet, membuat tabel, perhitungan sederhana atau pengolahan data adalah fungsi Google Sheet yang kerap dimanfaatkan sehari-hari. Dalam suatu pekerjaan, seringkali membutuhkan beberapa fungsi di atas meskipun bukan tugas utama kita. Menggunakan perangkat lunak seperti Excel, Microsoft Excel, jika digunakan hanya sesekali akan memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui Google Sheet atau Google Spreadsheet ini ya, serta beberapa cara pemanfaatannya. Tadi saya sudah jelaskan kegunaannya: membuat tabel, membuat grafik, menyaring data, berbagai fungsi spreadsheet lainnya. Dasar-dasar penggunaan Google Sheet. Sebelum mulai membuat dokumen pada Google Sheet, kamu perlu mengetahui beberapa toolbar di dalamnya. Gambar tangkapan layar dari situs resminya ini dapat cukup menjelaskan kegunaan toolbarnya. Ini beberapa toolbarnya. Copy formatting from ini ya. Data currency, edit. Ini contoh tampilan untuk Google Spreadsheet. Tampilannya, dan ini untuk membuat grafik di Google Spreadsheet. Ya intinya sebenarnya dalam membaca data, visualisasi dengan grafik diperlukan agar mempermudah memahami data yang diinput. Oleh karena itu, membuat grafik pada Google Sheet adalah salah satu yang perlu kamu ketahui. Mengimport file Excel. Dari file Excel itu bisa ditaruh di online, ini caranya. Setelah ini kita praktekkan. Kegunaan dan kekurangan. Keunggulan ini mungkin tambahan dari yang sebelumnya. Berbasis cloud online. Seperti disampaikan sebelumnya, Google Sheet adalah perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud. Yang kedua, fleksibel. Keunggulan lain yang dimiliki Google adalah fleksibilitas. Ini digunakan pakai sistem operasi desktop maupun smartphone. Ini kelebihannya mungkin salah satunya jadi bisa digunakan di laptop maupun di smartphone. Yang ketiga, ringan. Tanpa harus mendownload aplikasi tertentu untuk menggunakannya, Google Sheet akan lebih meringankan kinerja perangkatmu. Yang keempat, dapat digunakan secara gratis. Tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya, kekurangan. Tidak banyak kekurangan dari Google Sheet, namun layak menjadi perhatian. Berikut kekurangannya menurut Computer Hub. Kurangnya fitur profesional. Apa maksudnya ini ya? Kita coba baca.
Bagi kamu yang pekerjaan sehari-harinya berkutat dengan data dan angka, mungkin Google Sheet bukanlah aplikasi yang cocok untukmu. Hal ini fiturnya. Nah, ini fitur-fitur profesional katanya tidak sebagus di Microsoft Excel ini ya. Kekurangannya. Selanjutnya perlu koneksi internet. Hal lain yang menjadi kekurangan dari Google Sheet adalah dalam memaksimalkan penggunaannya, kamu memerlukan koneksi internet. Walaupun kamu bisa mendownload file Google Sheet-mu ke perangkatmu, kamu tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur keunggulannya. Nah, ini salah satu beberapa kelemahan dari Google Sheet atau Google Spreadsheet. Jadi diperlukan koneksi internet untuk membukanya. Selanjutnya ini, apa perbedaan ini ya Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel? Kira-kira lebih baik mana ketika digunakan untuk bisnis? Perbedaan Google Spreadsheet vs Microsoft Excel. Ini ada jam. Baiklah, perbedaan Google Spreadsheet dengan Excel. Software Office menjadi perangkat lunak wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, berupa pengelolaan dokumen, angka, dan slide. Perlu Anda ketahui bahwa Microsoft memberikan paket software Office meliputi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, email untuk bisnis berbasis cloud computing yang dikenal sebagai Microsoft Office 365 for Business. Sedangkan Google ini punya Microsoft ini ya. Nah, ini kepunyaan Microsoft katanya. Sebuah perusahaan Microsoft. Untuk bisnis berbasis cloud computing yang dikenal sebagai sedangkan Google memberikan paket software Office meliputi Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Gmail, serta kalender untuk bisnis berbasis cloud computing yang dikenal sebagai G Suite. Ini. Jadi ada perbedaan. Jadi untuk yang Microsoft Word itu dibuat oleh Microsoft, oleh perusahaan Microsoft. Tapi untuk Google Sheet mudahnya dibuat oleh pihak Google. Namun kali ini kita akan mengupas lebih jauh perbandingan fitur-fitur yang dimiliki oleh kedua software spreadsheet besutan Microsoft dan Google ini. Microsoft Excel dan Google Sheet merupakan software pengelolaan data. Jadi samanya sama-sama Microsoft Excel dan Google Sheet ini jadi software pengelolaan data berupa angka. Ini yang menjadi kata kuncinya. Sedangkan Microsoft Excel adalah software pengolah data berupa angka dari Microsoft. Sedangkan Google Sheet ini aplikasi yang disediakan Google yang fungsinya sama dengan Excel, yaitu sebagai perhitungan data berupa angka, memasukkan data dan formula, format sel, dan membuat chart. Jadi membuat gambar ini. Jadi jika dilihat penggunaan Excel dan Sheet tidaklah jauh berbeda. Namun masing-masing mempunyai fitur yang diunggulkan. Nah, ini
Baiklah, kita nyoba bandingkan Google Spreadsheet dengan Excel. Harga perusahaan tidak akan dapat bekerja dengan maksimal dan produktif tanpa adanya teknologi berupa software atau aplikasi untuk mendukung operasionalnya. Ya, jadi ini sebuah perusahaan, institusi pendidikan yang sudah besar tidak bisa bekerja dengan maksimal dan produktif tanpa adanya teknologi berupa software atau aplikasi untuk mendukung operasionalnya. Namun untuk dapat menggunakan software, maka perusahaan harus membelinya. Lah, ini jadi satu sisi perusahaan itu membutuhkan software maupun teknologi untuk memaksimalkan produktivitas di sebuah tempat perusahaan itu, tapi di satu sisi ketika kita membutuhkan software tersebut, perusahaan harus membelinya. Tentunya harga untuk setiap lisensi software tidaklah murah. Nih, perusahaan pun tidak akan menginginkan atau menanggung risiko terkena sanksi denda mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Ketika sebuah software itu ada lisensi dan perusahaan memaksa menggunakannya tanpa membelinya, artinya menggunakan software tersebut secara bajakan, maka ini ada dampak, yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Ini yang menjadi yang patut dipikirkan bagi sebuah perusahaan maupun institusi yang menggunakan software tersebut dengan bajakan. Aplikasi atau software dasar yang wajib dimiliki perusahaan adalah Office. Nah, ini benar. Jadi sebuah aplikasi atau software dasar yang wajib dimiliki oleh perusahaan, institusi itu adalah Office. Baik Microsoft Office 365 maupun yang G Suite, Google Suite ini ya. Jadi pihak Microsoft Office 365 itu sudah pasti berbayar. Dan Google Suite ini yang dimiliki oleh pihak Google, salah satunya juga adalah Spreadsheet ini. Merupakan software Office berbasis cloud computing. Lalu berapa perbandingan harga dari Microsoft Office 365 dan G Suite? Selanjutnya, bila pekerjaan Anda membutuhkan tim untuk berkolaborasi, Excel dan Sheet memberikan fitur yang memudahkan Anda untuk bekerja secara bersama-sama, tidak secara individu. Bahkan bila tim Anda tidak sedang bekerja di samping meja Anda, di gedung atau kota yang berbeda, Excel dan Google Sheet membantu Anda berkolaborasi secara real time. Kata kunci real time ini menjadi kata kunci ketika contohnya di hari ini kita sudah masa-masa pandemi ini ya, masa-masa pandemi, jadi semua pekerjaan inginnya tetap selesai, tapi kita harus berkolaborasi. Akhirnya ini salah satu opsi solusi yang dapat kita tawarkan adalah secara real time. Jadi dengan menggunakan aplikasi atau fitur yang ada di Excel dan Google Sheet ini yang sekiranya bisa real time. Fitur kolaborasi ini diantaranya memungkinkan Anda untuk bekerja pada satu dokumen secara simultan dengan orang lain, berbagi satu file yang sama, editing dokumen, melihat apa yang orang lain kerjakan, serta mengobrol dengan mereka secara live. Ini menjadi kata kunci mengapa hari ini mengerjakan sesuatu itu berdasarkan satu sumber itu ya, satu sumber dengan banyak orang. Jadi meskipun
kita tidak di tempat yang sama, tapi kita mengerjakan sesuatu yang sama di lembaran yang sama. Sedangkan bekerja secara tradisional mengharuskan Anda saling mengirimkan email yang berbeda atau menyimpan file pada flash disk. Ini hari ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena inti dari orang kerja sebenarnya adalah kecepatan. Jadi ada 2 poin, yang pertama cepat, yang kedua adalah akurasi atau tepat. Itu menjadi kata kunci bahwasanya kinerja itu baik. Cara berbagi file dan kolaborasi di Microsoft Excel. Cukup dengan klik icon share di pojok kanan atas dan ketik atau pilih nama dari kontak list email yang tersedia. Maka Microsoft email yang digunakan adalah Outlook, sehingga bila Anda ingin melakukan sharing, maka pastikan rekan kerja Anda menggunakan email Outlook. Tentunya email dengan Outlook ini ya. Ini sangat jarang dipakai untuk perusahaan menggunakan Gmail. Untuk chatting pada saat mengedit Excel, maka Anda harus menggunakan Skype. Ini nanti kita praktikkan cara-caranya. Selanjutnya 3 rumus fungsi dan formatting. Spreadsheet merupakan software pintar di mana kita dapat dengan mudah menjumlahkan angka-angka hanya dengan memasukkan fungsi pada kolom dan sel. Bagi masyarakat umum pastinya sudah familiar dengan fungsi pada spreadsheet seperti sums, average, VLOOKUP, dan lain-lainnya. Ini seperti ada di Excel biasanya. Pada Microsoft Excel, fungsi dan format tersebut sudah disediakan dan super lengkap. Rumus Google Sheet pun tidak jauh berbeda dengan Microsoft Excel. Pada Google Sheet, Anda dapat melihat daftar rumusnya dengan pilih insert, function, dan more. Ini ya kata kuncinya ya di Google Spreadsheet. Template, ketika berbicara mengenai template yang ada, kelihatannya Microsoft Excel lebih unggul. Ini beberapa penjelasan. Katanya ketika berbasis template, Microsoft Excel karena mungkin lebih dulu, jadi lebih unggul dalam penggunaannya. Karena menyediakan banyak template bisnis. Hanya dengan memilih template sesuai dengan project yang akan Anda buat dan dapat diedit dengan mudah. Template tersebut dapat Anda cari online pada Microsoft Excel dan download dengan mudah. Terdapat banyak template. Ini template kelihatannya Excel. Namun Google Sheet juga menyediakan template, namun tidak sebanyak template yang ada di Microsoft Excel. Untuk masalah template, Microsoft Excel lah lebih unggul. Fitur komentar ini jarang digunakan, untuk cat saja ya. Excel mempunyai beberapa tipe cat, salah satunya yaitu yang berbentuk kolom, line, bar, dan area, histogram, dan lainnya. Caranya tinggal insert, pilih diagram ingin kamu buat. Untuk di Google Sheet, pilih data yang akan kamu buat diagramnya, pilih insert chat yang ada di menu bar, pilih recommendation, cat type, dan customization. Ini kelihatannya perlu dicoba untuk Google Sheet karena belum terbiasa ini ya terkait. Selanjutnya data yang terintegrasi dengan Google Form Survey. Ini untuk integrasi ini dengan Google Form kemarin sudah saya jelaskan. Kelebihan Google Sheet adalah Anda dapat dengan mudah membuat survei, customer feedback, aplikasi lamaran kerja, atau kuesioner yang terintegrasi dengan Google Sheet. Data dikumpulkan dan langsung tersimpan secara otomatis. Worksheet di Google Sheet ketika responden mengisinya. Fitur ini tidak dapat Anda temukan pada Microsoft Excel. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari Google Sheet atau kita sebut dengan Google Spreadsheet ini daripada Excel. Jadi Google Spreadsheet ini bisa menjadi ini ya, terintegrasi dengan Google Form katanya ini. Terintegrasi dengan Google Form, akhirnya
menjadi satu kesatuan. Ketika ingin membuat survei di Google Form dan nantinya ingin melihat di Google Sheet itu bisa. Jadi itu kita sebut dengan terintegrasi. Untuk memudahkan pembaca untuk memahami perbandingan kelebihan dan kekurangan antara Microsoft Excel dan Google Sheet. Nah, selanjutnya ini kesimpulan perbedaan Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel. Kata kuncinya adalah Google Spreadsheet, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini miliknya Google. Dan untuk Microsoft Excel itu miliknya perusahaan Microsoft. Google dan Microsoft itu beda perusahaan. Jadi kesimpulannya, lebih baik mana Microsoft Excel dan Google Sheet untuk bisnis perusahaan? Maka jawabannya yaitu tergantung kebutuhan perusahaan Anda. Ini kesimpulannya, katanya lebih baik mana Microsoft Excel dengan Google Spreadsheet dari pihak Google. Jawabannya adalah tergantung kebutuhan perusahaan Anda. Jika Anda mengharapkan membuat worksheet, pekerjaan yang berbasis sheet ya, lebih mudah menggunakan template, maka Excel adalah solusinya. Karena rumus formatting yang ada pada Microsoft Excel sangatlah lengkap dibandingkan dengan Google Sheet. Namun harga Microsoft Office 365 lebih mahal daripada Google Sheet serta fitur yang terbatas. Perbedaannya ini ya, lengkap tapi harganya lebih mahal untuk yang Microsoft Excel. Tapi jika Anda adalah perusahaan yang mempunyai karyawan yang bekerja tidak pada satu tempat yang sama, semisal pekerja remote membutuhkan rapat online atau bekerja di gedung kota negara yang berbeda, maka Google Sheet adalah pilihan terbaik. Ini bisa menjadi alternatif. Jadi tadi itu untuk Microsoft Excel itu cocok untuk, mungkin lebih cocok untuk pekerjaan yang dalam satu kantor, yang template-nya lebih banyak dan juga kekurangannya cuma berbayar itu. Dan untuk yang ini Google Sheet atau Google Spreadsheet ini lebih enak digunakan, memang katanya lebih enak digunakan untuk pekerjaan yang online atau kita tim dalam satu tim tapi berbeda tempat, ada yang ada di rumah, ada di kantor atau ada di kafe. Kelihatannya Google Spreadsheet ini lebih bagus. Proses yang lebih cepat atau tidak lemot, revision history, real time chat, serta pengumuman data otomatis dengan Google Form. Meskipun Google Sheet juga memiliki rumus dan fungsi, pembuatan diagram atau chart tidak selengkap Microsoft Excel itu ya. Excel lebih hebat lah terkait dengan template. Jadi bila Anda hanya membutuhkan versi dasar dari Office namun lebih fokus pada kolaborasi, maka dapat menggunakan Google Sheet. Ini rekomendasinya. Yang Anda pada di mana lebih murah Office 365. Google Workspace sendiri merupakan layanan milik Google yang mempunyai berbagai fitur yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Ada berbagai fitur Google Workspace yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. Ingin lebih merasakan perbedaan Google Sheet pada Google Sheet dan Excel, Anda bisa langsung menghubungi kami. Ini sudah di berbasis ini ya, penjualan. Jadi itu beberapa perbedaan. Kalau saya sendiri sebenarnya bisa menggunakan semuanya. Jadi untuk yang format dasar, menurut saya format
buat awal, seumpamanya ada ketua tim, ada anggota. Ketua tim buat dulu di Microsoft Excel. Setelah formatnya selesai, ada pekerjaan, ada tampilan atau apa, di Microsoft Excel dulu. Setelah selesai, nanti ditaruh di Google Spreadsheet, yang nantinya anggota itu bisa mengeditnya di Google Spreadsheet. Itu mungkin jadi salah satu alternatif, bisa menggunakan kolaborasi keduanya. Tapi kalau langsung murni menggunakan Google Spreadsheet, kelihatannya beberapa fitur tidak selengkap di Google Excel, di Microsoft Excel. Itu yang menjadi kelemahan. Baiklah, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi terkait dengan Google Spreadsheet. Materi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan dari Google Spreadsheet, dan juga perbedaan dengan Microsoft Excel. Semoga dengan melihat materi ini, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu baru terkait dengan Google Spreadsheet. Langsung saja, cara untuk menggunakan Google Spreadsheet, kita langsung saja ke Google Drive. Di materi 1, part 1 ini saya sudah jelaskan terkait dengan Google Drive. Atau bisa menggunakan klik kanan, buka klik tab baru ini. Setelah tampil Google Drive-nya, selanjutnya klik di sini, baru ini diklik, masih proses. Dan ada tampilan Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Kita langsung ke Google Spreadsheet. Pilih yang kosong saja. Tadi langsung diklik. Ini untuk tampilan awal Google Spreadsheet-nya. Selanjutnya agendanya kita belajar terkait dengan pembuatan absensi di Google Spreadsheet. Beberapa fitur ini di menu file. Di menu file ada baru spreadsheet. Kalau baru ini membuat spreadsheet baru, buka ini membuka spreadsheet yang lama. Import ini ngambil dari Microsoft Excel biasanya buat salinan. Bagikan ini membagikan kepada orang lain, tinggal klik saja. Selanjutnya download. Untuk menu download di sini ada dalam bentuk XLSX, Open Dokumen ODS, PDF, HTML biasanya dalam bentuk ini Microsoft Excel atau CSV atau PDF. Cetak di sini kalau mau cetak. Selanjutnya di menu edit ada urungkan, ulangi, potong, salin, tempel, tempel khusus, hapus dan cari dan ganti. Untuk tampilan bekukan juga ada, ini ada menu tampilkan, ditampilkan bila formula, garansi formula. Kalau dicentang ini berarti sudah aktif, jarang digunakan saya pikir. Di menu sisipkan ini yang sering kita gunakan.
Di menu sisipkan itu ada sel, sisipkan sel dan geser ke kanan, sisipkan sel dan geser ke bawah. Baris, sisipkan satu baris di atas, sisipkan baris di bawah. Kolom, sisipkan satu kolom di kiri, sisipkan satu kolom di kanan. Diagram, bisa nanti menggunakan diagram ini atau tabel pivot ini ya. Ini maupun yang mensisipkan gambar. Fungsi, untuk fungsi ini hampir sama dengan Microsoft Excel. Untuk beberapa teman-teman yang sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, saya yakin mempelajari Google Spreadsheet ini sudah lebih mudah. Ini ya, ada menu sums, average, count, max, sama mins, minimum ini ya. Dan menu-menu lainnya yang ini. Kita gunakan yang dasar-dasar dulu saja. Untuk format, tema, angka, persen akuntansi ini, teks, tebalkan, kata kiri, pengemasan, rotasi ini, posisi ini ya, ukuran font, nah ini. Dan selanjutnya data ini lagi. Baiklah, kita coba langsung praktek saja membuat absensi, daftar, hadir, rapat. Kita nyoba ini ya, di enter atau ini ya, diklik ini bisa juga. Pengurus cabang NU Kabupaten Probolinggo tahun 2022 seumpamanya. Selanjutnya kita buat nomor, nama, nomor HP, TTD. Ingin mengatur ini tinggal diklik sama tarik saja. Ini kalau kurang lebar, dilebarin, nomor HP dan TTD. Sudah, selanjutnya kita buat baris dulu ini. Sekiranya ada barisnya. Undangannya kita anggap sekitar ini ya, menggunakan menu ini untuk semua garis batas. Selanjutnya kita blok menggunakan tebalkan. Sudah. Selanjutnya nomor. Untuk nomor 1, 2 kita coba. Fungsinya sama mungkin ini ya. Kita coba ini ya. Saya ulangi lagi. 1 kasih nomor 1, kasih nomor 2, lalu kalau 1 dan 2 di blok, pojoknya itu diklik lalu ditarik. Tarik ke bawah sampai nomor 29. Untuk nama terserah, nama kalau mau dikosongi saja. Tapi kalau tidak mau dikosongi, bisa diketik ulang untuk namanya. Tuh. Contohnya dulu. Kita nyoba yang ketikan saja. Nama. Oh, ternyata di sini ada yang kurang ini ya. Nama mungkin perwakilan di sini. Kita menggunakan sisipkan kolom ini sebelah kanan. Ini delegasi mungkin ya, delegasi. Jadi bisa menggunakan ini sisipkan. Tadi saya butuhnya kolom sebelah kanan, kalau butuhnya sebelah kiri pakai yang ini. Kalau butuh sisipkan baris pakai yang ini. Baris bawah, baris atas. Sudah. Ini juga butuh tanda tangan juga. Seperti tadi. Setelah itu kita tarik ke bawah.
ini ya. Untuk posisi yang ini, nah, kalau mau posisi ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Selanjutnya kita nyoba masukkan datanya. Contohnya Sumantri Merapi kita kosongi, delegasinya MWC NU seumpamanya Kuripan, Jamal, mungkin kita nyoba MWC NU Sumberase, Hadi seumpamanya, perwakilan dari LTNNU Probolinggo seumpamanya. Ini kelihatannya posisinya kurang pas, jadi saya blok dulu sampai nomor 29. Selanjutnya ambil posisi di tengah. Ini seharusnya ada yang di tengah. Saya klik 2, lalu tekan kontrol. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Lalu cari posisi di sebelah tengah. Nah ini. Jadi untuk memberikan renggang tamu untuk tanda tangan sebelah kiri. Selanjutnya di paling atas ini seharusnya kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5 baris itu kita jadikan 1 menggunakan gabungkan semua. Lalu posisinya ditaruh di tengah. Ini sama. Jadi kita gabungkan semua, lalu kita taruh di tengah. Ini Kabupaten Probolinggo, gabungkan lalu taruh di tengah. Tahun 2021 gabungkan lalu taruh di tengah. Sudah. Selanjutnya kita nyoba bold, atau mau ganti font bisa menggunakan ini, ganti fontnya mau Arial, Times New Roman. Ini untuk size-nya besar kecilnya. Kalau ini miringkan, yang ini coret, ini tengah ya. Yang ini warna. Nah, tetap hitam saja. Sudah. Selanjutnya di bagian bawah kita beri mengetahui ketua PCNU Probolinggo, Haji seumpamanya Hadi Sumandra seumpamanya ini ya. Sekretaris kita kasih Haji Jamal seumpamanya. Ini untuk yang tinggal dihitamkan.
didamkan. Selanjutnya ini sudah selesai untuk praktek pembuatan Microsoft, maksud saya Google Spreadsheet. Selanjutnya kita nyoba belajar yang lainnya. Kalau ingin nambah ini sudah bisa Google Spreadsheet-nya. Kalau ingin langsung download, ini nyoba file, tinggal download dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita nyoba belajar perhitungan. Tambahkan sheet. Tambahkan sheet. Ini ya, fungsi sum ini ya. Kita nyoba. Harga 3, ini nyoba kita 100, 200.000, 300 biasa saja. Selanjutnya kita menggunakan sum. Format, sisipkan. Ini ya, tetap sama seperti perhitungannya di Microsoft Excel. Sums kurung sama dengan sums B2 sampai B5, enter 600 ya. Jadi total dari B2 sampai B5 sini. Ini sums. Jadi fungsinya kalau dalam rumus sama dengan sums, tinggal ini ditarik, penutup, lepas 600. Ini sama dengan beberapa contoh, sisipkan ini ya, fungsi seperti ini, average rata-rata. Kita coba hapus lagi, sama dengan average, lalu ini ya, dari atas B2 sampai B4, tutup, enter 200. Jadi rata-ratanya adalah 200. Coba kita hapus lagi, coba belajar yang lainnya. Counts, enter 3. Ada 3 ya perhitungannya, ada 3 tabel di sini. Count, kita nyoba lagi fungsi max, maximize,
300 kalau ini sudah ketemu ini. Paling tinggi 300. Sama means dari ini. Jadi tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antara Microsoft Excel dengan Google Spreadsheet. Selanjutnya ini menu cetak, format, kurangi persen yang ini, format lain. Kalau ini font, yang ini adalah size, bold, italic, coret. Kalau ini warna isi, batas. Agar paham, yang ini gabungkan sel, horizontal, dan ini terkait dengan posisi juga. Ini terkait dengan meluap, kemas dan lainnya. Ini rotasi macam-macamnya. Dan ini link, biasanya untuk link ke internet, komentar, diagram. Kita nyoba diagram ini ya. Ini untuk yang sisipkan, kita coba ngambil dari ini ya. Lalu kita coba sisipkan diagram. B2 sampai B4 ini. Edit. Kalau pengen mengeditnya, selanjutnya kita simpan. Ini sebenarnya sudah tersimpan di Google Drive. Nama drive-nya, nama filenya kita rubah ini. Ini kita rubah dulu nama filenya latihan 1 seumpamanya. Terus nyoba kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Ini masih dalam proses download. Kita nyoba lihat hasilnya di Microsoft Excel. Ini hasil dari Google Spreadsheet-nya. Persis sama dengan di Microsoft Excel.
Jadi dengan belajar ini dijelaskan di pertemuan terkait dengan pengertian Google Spreadsheet, maka kemudahan dalam berkolaborasi. Jadi kalau buka resource satu ini bisa digunakan oleh yang lain. Ini salah satu kelebihan dari menggunakan Google Spreadsheet. Latihan 1 dan filenya coba kita lihat di Google Drive. Ada tidaknya di Google Drive? Sudah, ini Anda baru saja mengeditnya. Ini file untuk Google Spreadsheet-nya. Jadi dengan selanjutnya cara share ini ya, membagikan link Google Spreadsheet-nya. Tinggal bagikan. Nunggu, masih agak lemot juga. Ini aksesnya coba kita rubah. Oh, ini ya, ubah ke ini aja ya. Siapa saja yang memiliki link. Ini ada 3 akses: pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Kalau editor bisa mengedit file ini. Kalau komentar hanya memberi komen saja. Mengakses lihat saja berarti hanya melihat isinya saja, tidak bisa merubah isi di dalamnya. Kalau kerja tim lebih baik editor. Lalu kita salin linknya dan kita langsung salin link, lalu kita bisa langsung kirim ke WA ataupun ke teman-teman yang ingin mengakses ini. Tinggal di copy paste saja. Lalu ini yang di-share ke teman-teman lainnya. Sudah, terkait dengan Google Spreadsheet ini sudah selesai. Bisa langsung diuji cobakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di komentar di bawah ini terkait dengan bagaimana caranya mengoptimalkan atau belajar Google Spreadsheet. Dan juga sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan Google Spreadsheet itu banyak digunakan untuk survei, untuk absensi, dan juga digunakan untuk audiensi dengan
pihak-pihak terkait dari Google Form yang nanti bisa diintegrasikan Google Form integrasi dengan Google Spreadsheet atau Google Sheet. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan Google Spreadsheet. Terima kasih.